Yang ketiga, pelaksanaan Haji Qiron. Haji Qiron ialah ibadah haji yang cara melaksanakannya haji dan umroh dikerjakan bersama-sama. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah jamaah haji berpakaian ihram yang dipakai mulai dari mikot, lalu niat umroh dan haji. Yang kedua, terus bertalbiyah sepanjang perjalanan setelah masuk Mekah atau Masjidil Haram. Lantas melakukan tawaf 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad atau tawaf kudum, terus kembali ke maktab tetapi memakai pakaian ihram. Yang ketiga, setelah hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf, dimulai sejak tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang keempat, pada malam harinya berangkat ke Mina dan mabit di Muzdalifah setelah terbit fajar meneruskan perjalanan ke Mina. Yang kelima, pada tanggal 10 Zulhijjah melempar jumroh Aqobah pada waktu duha. Setelah melempar jumroh tersebut, maka menjadi halalah atau tahalul dengan bercukur atau menggunting rambut, tapi belum diperbolehkan kumpul suami istri. Bagi yang ingin meneruskan ke Mekah untuk tawaf ifadah pada saat itu diperbolehkan juga, dan sudah halal seluruhnya larangan ihram setelah tawaf ifadah. Adapun bagi yang ingin terus kembali ke Mina setelah melempar jumroh Aqobah dan mencukur atau menggunting rambutnya, boleh juga. Selanjutnya melempar 3 jumroh di hari berikutnya, yakni tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Dimulai dari Jumratul Ula, Wusta, dan Aqobah, masing-masing 7 kali lemparan. Setiap melempar, membaca dan berdoa. Yang ketujuh, bagi yang ingin mencukupkan 2 hari saja di Mina, yakni tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah untuk melempar ketiga jumroh, maka tidak ada dosa baginya. Dan yang demikian disebut nafar awal. Tetapi bagi yang ingin sampai tanggal 13-nya juga tidak mengapa, disebut nafar sani. Setelah selesai melempar jumroh pada hari-hari tersebut, baru pergi ke Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf ifadah, dilanjutkan sa'i, dan selesailah haji tersebut. Setelah pulang disyariatkan melakukan tawaf wada. Dan pembahasan kita yang terakhir yaitu perbedaan haji dan umroh. Yang pertama dilihat dari pengertiannya. Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilakukan oleh muslim yang mampu. Haji memiliki banyak persamaan dengan umroh. Namun kedua ibadah ini juga mempunyai perbedaan mendasar terkait waktu dan hukum pelaksanaannya. Haji secara literal berarti menyengaja atau mengunjungi. Maknanya adalah menyengaja datang ke Baitullah secara fisik dan jiwa untuk menunaikan amalan tertentu dengan syarat-syarat tertentu dan pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada bulan-bulan haji. Sementara itu, umroh secara literal dipahami sebagai berziarah. Maknanya berziarah ke Baitullah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, yaitu tawaf, sa'i, dan bercukur. Berbeda dengan haji, umroh dapat dikerjakan setiap waktu dalam setahun. Yang kedua, dilihat dari hukumnya. Hukum menunaikan haji dan umroh dilihat dari segi hukum. Haji dan umroh berbeda. Haji wajib hukumnya dilakukan pada muslim yang mampu. Dasarnya dalam surat Ali Imran ayat 97, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Selain itu,
Terdapat riwayat dari Ibnu Umar. Islam didirikan atas 5 hal: bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, melaksanakan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, seorang muslim yang sudah mampu dari segi spiritual, fisik, dan finansial, wajib hukumnya mengerjakan haji. Sebaliknya, orang yang mampu tetapi mengingkari kewajiban berhaji tergolong murtad. Berbeda dengan haji, terdapat perbedaan pendapat ulama tentang umroh. Sebagian menilai ibadah ini wajib dikerjakan sekali seumur hidup, dan sebagian lain menyebut hukumnya sunnah. Jika tidak dikerjakan tidak berdosa, dan jika ditunaikan mendapatkan pahala. Ulama yang menyatakan umrah wajib melandaskan pada surat Al-Baqarah ayat 196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah. Sebaliknya yang menyebut umrah hukumnya sunnah menggunakan riwayat dari Jabir bahwa Nabi pernah ditanya mengenai umrah wajib atau tidak. Beliau menjawab, tidak, dan ketika kau umrah maka itu lebih baik bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hanya saja riwayat tersebut disebut Imam Nawawi dalam Al-Majmu sebagai lemah atau dhaif. Yang ketiga, perbedaan rukun haji. Perbedaan rukun haji dan umroh. Terdapat perbedaan haji dan umroh terkait rukun kedua ibadah tersebut. Rukun haji adalah niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Sementara itu, dalam umroh tidak ada rukun wukuf di Arafah. 4 rukun lain sama, yaitu niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Dan yang terakhir, perbedaan waktu haji dan umroh. Jika merujuk pada waktu pelaksanaannya, haji memiliki waktu yang lebih terbatas daripada umroh. Pasalnya, haji hanya dapat dilakukan pada bulan-bulan haji, dimulai sejak Syawal hingga awal Zulhijjah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197, yang artinya, musim haji itu berlangsung pada beberapa bulan yang telah diketahui. Sementara itu, Abdullah bin Umar pernah berkata, bulan-bulan haji Syawal, Zulqa'ah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Sementara itu, umroh dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, karena di dalamnya tidak terdapat rukun wukuf di Arafah yang dilakukan pada 9 Zulhijjah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi Haji 2. Kurang lebihnya saya meminta maaf, dan kepada Allah saya meminta ampun. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.